down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ubaidillah. Pada video ini saya akan menjelaskan codingan aplikasi UTS pemrograman mobile yang saya buat dengan nama aplikasi toko laptop seluler. Pada penjelasan kali ini saya akan lebih fokus ke bagian source code, khususnya pada logika login dan logika transaksi. Sesuai dengan file utama yang saya gunakan, yaitu Android Manifest XML, Activity Login XML, Login Activity KT, Activity Transaksi XML, dan Transaksi Activity KT. Pertama, saya jelaskan file Android Manifest XML. File ini berfungsi sebagai konfigurasi utama aplikasi Android, yaitu untuk mendeklarasikan activity yang dipakai dalam aplikasi. Di bagian application terdapat atribut Android label yang saya isi dengan nama aplikasi, yaitu aplikasi UTS toko laptop seluler. Lalu di bawahnya ada dua activity yang saya daftarkan, yaitu login activity dan transaksi activity. Pada login activity, saya tambahkan intent filter dengan action main dan kategori launcher. Artinya activity ini adalah halaman pertama yang akan dijalankan saat aplikasi dibuka. Kemudian ada transaksi activity yang juga didaftarkan di manifest tetapi tidak diberi intent filter, karena halaman ini hanya akan dibuka setelah login berhasil. Jadi fungsi file manifest di sini adalah menghubungkan struktur aplikasi dan menentukan activity awal aplikasi. Selanjutnya saya jelaskan file activity login XML. File ini adalah file layout XML yang digunakan untuk membuat tampilan halaman login. Pada layout ini, saya menggunakan Material Code View sebagai wadah utama from login agar tampilannya lebih rapi. Di dalamnya terdapat judul aplikasi, teks, welcome back, lalu dua input utama dan satu tombol login. Input pertama menggunakan teks input layout dan teks input edit text untuk username. Komponen ini memiliki ID username untuk layout pembungkusnya dan add username untuk field inputnya. Input kedua juga menggunakan teks input layout dan teks input edit text dengan ID password dan add password. Bagian password ini menggunakan app password toggle enable true, sehingga user bisa melihat atau membunyikan password. Kemudian di bawahnya terdapat tombol login dengan ID btn login. Tombol ini nantinya dipanggil di file Kotlin untuk menjalankan proses validasi login. Jadi fungsi file activity login XML adalah untuk menyiapkan komponen tampilan login, sedangkan logika prosesnya dijalankan di file login activity KT. Berikutnya saya jelaskan file login activity KT, yaitu file yang berisi logika program pada halaman login. Di dalam fungsi onCreate, pada pertama saya memanggil setContentView layout activity login. Baris ini berfungsi untuk menampilkan layout activity login XML ke layar. Setelah itu, saya mengambil komponen dari XML menggunakan find view by ID. Di sini saya menyimpan file username ke variabel add username, file password ke add password, dan tombol login ke btn login. Kemudian saya menambahkan event set on click listener pada tombol login. Artinya saat tombol login ditekan, program akan menjalankan blok kode di dalamnya. Di dalam blok ini saya mengambil nilai input
user dengan add username, text to string, add password text to strings. Lalu nilai tersebut disimpan ke variabel username dan password. Setelah itu dilakukan proses validasi menggunakan percabangan if. Pada kode ini, login dianggap berhasil jika username sama dengan admin, password sama dengan admin 123. Jika kondisi ini benar, maka program membuat instance untuk berpindah dari login activity ke transaksi activity. Setelah itu dipanggil start activity instance untuk membuka halaman transaksi, lalu finish agar halaman login ditutup dan tidak kembali saat tombol back ditekan. Tetapi jika username atau password tidak sesuai, maka program masuk ke bagian else. Pada bagian ini akan muncul toas dengan pesan username atau password salah. Jadi inti logika pada file login activity kt adalah mengambil input username dan password, meriksa kecocokan data login, jika benar pindah ke halaman transaksi, jika salah menampilkan pesan error. Selanjutnya saya jelaskan file activity transaksi XML. File ini merupakan layout XML untuk halaman transaksi penjualan laptop. Pada bagian atas terdapat teks logout dan judul aplikasi toko laptop seluler. Di bawahnya ada judul halaman yaitu transaksi penjualan laptop. Lalu terdapat 3 input utama, input nama barang atau tipe laptop dengan ID @ nama barang, input harga dengan ID @ harga, input jumlah dengan ID quantity. Setelah itu ada tombol BTN tambah dengan teks tambah ke keranjang. Tombol ini digunakan untuk menambahkan data transaksi ke tabel. Di bawah from input saya membuat tabel layout dengan ID tabel transaksi. Tabel ini menampilkan header kolom, laptop, harga, jumlah, total, aksi. Kolom aksi nantinya akan berisi tombol hapus untuk menghapus item tertentu dari tabel. Di bawah tabel saya tambahkan bagian grand total dengan text view, label, dan text view nilai total dengan ID TV_total_all. Nilai ini akan berubah secara dinamis setiap kali ada barang ditambahkan atau dihapus. Paling bawah terdapat tombol BTN reset dengan teks reset keranjang. Tombol ini dipakai untuk menghapus semua data transaksi sekaligus dan menggosongkan total belanja. Jadi file activity transaksi XML bertugas membuat struktur tampilan transaksi, sedangkan perhitungan dan manipulasi datanya diproses dari file transaksi activity kt. Sekarang saya masuk ke file paling utama pada proses transaksi, yaitu transaksi activity kt. Pada file ini sama seperti activity sebelumnya, di dalam onCreate saya memanggil layout transaksi dengan set content view. Setelah itu saya mengambil semua komponen dari XML menggunakan find view by ID seperti input nama barang, input harga, input jumlah, tombol tambah, tombol reset, tabel transaksi, teks grand total, dan teks layout dan teks logout. Di activity ini juga terdapat variabel grand total yang berfungsi untuk menyimpan total seluruh transaksi yang ada di keranjang. Bagian pertama di transaksi activity kt adalah logika logout. Pada komponen TV logout saya tambahkan set on click listener. Saat teks logout ditekan, program membuat instance untuk kembali ke login activity lalu menjalankan start activity, intent, dan finish. Arti user akan keluar dari halaman transaksi dan kembali ke halaman login. Logika ini sederhana.
tetapi penting untuk menunjukkan perpindahan activity menggunakan intents. Berikutnya adalah logika reset keranjang pada tombol BTN reset. Saat tombol reset ditekan, program akan menghitung jumlah CIL atau isi yang ada di dalam tabel transaksi menggunakan CIL count. Kemudian dilakukan pengecekan if CIL count lebih besar 1. Kenapa lebih dari 1? Karena baris pertama pada tabel layout adalah header tabel, jadi yang dihapus hanya baris data transaksi saja. Lalu digunakan remove view buka kurung 1 CIL count min 1 tutup kurung untuk menghapus semua baris mulai dari indeks 1 sampai akhir. Header tetap dipertahankan, sedangkan seluruh isi keranjang dihapus. Setelah itu variabel grand total diubah menjadi 0 dan TV total all text juga diubah menjadi 0 agar tampilan total ikut di reset. Terakhir, aplikasi menampilkan toas dengan pesan keranjang dikosongkan. Jadi fungsi tombol reset adalah menghapus seluruh transaksi sekaligus dan mengembalikan total belanja ke 0. Bagian inti dari transaksi ada pada tombol BTN tambah. Saat tombol ini ditekan, program mengambil isi dari 3 input, yaitu 1 nama barang ke variabel nama, harga ke harga STR, dan jumlah ke harga ke quantity STR. Setelah itu dilakukan validasi menggunakan kondisi nama is not empty dan harga STR is not empty dan quantity STR is not empty. Artinya proses penambahan hanya dijalankan jika semua input terisi. Kalau salah satu kosong, program masuk ke else dan menampilkan toas dengan pesan harap isi semua data. Validasi ini penting supaya data transaksi yang masuk ke tabel tidak kosong atau tidak valid. Jika semua input terisi, maka data harga dan jumlah yang awalnya bertipe string akan diubah ke integer menggunakan toins tutup kurung buka kurung. Setelah itu program menghitung total per item dengan rumus total sama dengan harga tanda bintang quantity. Jadi total ini adalah hasil perkalian antara harga satuan dan jumlah barang yang dibeli. Nilai inilah yang nanti ditampilkan pada kolom total di tabel transaksi. Setelah total dihitung, program membuat satu baris baru pada tabel menggunakan tabel row, yaitu buka kurung di tutup kurung. Baris ini kemudian diberi padding dan graffiti agar tampilannya lebih rapi. Setelah itu saya membuat beberapa text view secara dinamis, yaitu TV nama untuk menampilkan nama laptop, TV harga untuk harga, TV quantity untuk jumlah, TV total untuk total per item. Masing-masing text view diisi menggunakan properti teks, misalnya TV nama teks sama dengan nama, TV harga teks sama dengan harga, toString, TV quantity teks sama dengan quantity toString, TV total teks sama dengan total toString. Untuk tampilan tabel yang profesional, saya juga mengatur layout params dan wax pada beberapa kolom sehingga lebar tiap kolom bisa menyesuaikan.
Selain data transaksi, pada setiap baris saya juga menambahkan tombol hapus. Tombol ini dibuat secara dinamis menggunakan button this 0,0 Google Android Material AirStyle Widget _material component _button _text button. Kemudian teks tombol diisi dengan kata hapus, lalu warna teks diubah menggunakan set text color buka kurung get color buka kurung lagi color error tutup kurung agar tampilan seperti aksi penghapusan. Set tombol hapus ini ditekan, program akan menjalankan set on click listener. Di dalamnya baris transaksi yang sesuai akan dihapusi dari tabel transaksi menggunakan remove view atau row. Setelah baris dihapus, grand total dikurangi dengan total item yang tadi dihapus, lalu TV total all text diperbarui lagi dengan nilai total terbaru. Jadi fungsi tombol hapus adalah menghapus satu item tertentu dari keranjang, bukan menghapus semuanya. Setelah satu item berhasil dibuat dan ditambahkan ke tabel, program melakukan update grand total. Caranya adalah grand total plus sama dengan total, artinya total item yang baru dihitung akan ditambahkan ke total ke seluruh sebelumnya. Setelah itu, nilai TV total all text diubah menjadi grand total to string agar tampilan total di layar langsung ikut berubah. Logika ini membuat aplikasi bisa menghitung total belanja secara otomatis setiap kali user menambahkan barang. Sesudah semua komponen pada satu baris selesai dibuat, program akan memasukkan semuanya ke dalam objek raw menggunakan add view. Urutannya adalah nama, harga, jumlah, total, dan tombol hapus. Kemudian raw tersebut dimasukkan ke tabel transaksi dengan perintah tabel transaksi add view raw. Dengan cara ini data transaksi akan tampil secara dinamis di bawah header tabel setiap kali tombol tambah ditekan. Setelah data berhasil masuk ke tabel, input juga langsung dikosongkan kembali menggunakan add nama barang .text tanda tanya clear, add harga .text tanda tanya clear, add quantity text tanda tanya clear. Lalu fokus dikembalikan ke input nama barang dengan add nama barang request fokus. Tujuannya supaya user bisa langsung memasukkan data berikutnya tanpa harus menghapus manual isi form sebelumnya. Ini membuat proses transaksi menjadi lebih cepat dan lebih nyaman digunakan. Jadi, secara keseluruhan aplikasi ini terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama adalah login, yang logikanya terdapat pada login activity KT, yaitu mengambil input user, memvalidasi username dan password, lalu berpindah ke halaman transaksi jika data benar. Bagian kedua adalah transaksi, yaitu logikanya terdapat pada transaksi activity KT, yaitu menerima input barang, menghitung total, menambahkan data ke tabel, menghapus item tertentu, mereset keranjang, dan memperbarui grand total secara otomatis.
Sedangkan file XML seperti activity login XML dan activity transaksi XML berfungsi untuk membentuk tampilan antarmuka, dan Android Manifest XML berfungsi untuk mendeklarasikan activity yang digunakan aplikasi. Sekian penjelasan coding aplikasi UTS pemrograman mobil dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.